Israel diam-diam mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina melalui Polandia. Laporan eksklusif Axios menyebut langkah itu terjadi setelah kesepakatan rahasia antara Netanyahu dan Zelensky soal izin ziarah umat Yahudi ke Uman. Kini Moskow murka memperingatkan bahwa senjata apapun yang dikirim ke Kiev pada akhirnya akan hancur, bahkan bisa menyeret NATO langsung masuk ke medan perang. Inilah topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Israel telah mengirimkan satu baterai rudal Patriot berikut sekurangnya 30 unit pelurunya ke Ukraina. Rudal pertahanan taktis itu diterbangkan ke Polandia untuk seterusnya diteruskan ke pasukan artileri pertahanan udara Ukraina di Kiev. Laporan ini dirilis media Axios mengutip 3 sumber anonim dari pihak Israel. Baterai rudal Patriot yang dikirimkan itu telah dipensiunkan Israel sejak April 2024 karena usia operasinya sudah lebih dari 30 tahun. Moskow telah memperingatkan pemerintah Benjamin Netanyahu tentang potensi bahaya dan konsekuensinya. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pesawat angkut C-17 Globemaster III milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengangkut rudal-rudal tersebut dari sebuah pangkalan udara Israel di selatan ke kota Rzeszów, Polandia, pusat logistik NATO untuk masuk Ukraina, lapor media Axios. Israel konon telah memberitahu Moskow tentang langkah tersebut dan mengatakan mereka berdalih mengembalikan sistem Patriot ke Amerika Serikat alih-alih mengakui memasuk senjata ke Ukraina. Pejabat Israel yang menolak diungkapkan namanya mengklaim langkah itu sama dengan transfer peluru artileri Amerika dari gudang penyimpanan darurat di Israel ke Ukraina 2 tahun lalu. Baik Pentagon maupun Komando Amerika Serikat di Eropa menolak memberikan komentar kepada Axios terkait laporan tersebut. Menurut Axios, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menolak menerima telepon dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama berminggu-minggu. Situasi berubah pada bulan September ketika Netanyahu membutuhkan izin Zelensky agar para peziarah Hasidim dapat mengunjungi Uman. Ini adalah sebuah kota di selatan Kiev, tempat pendiri gerakan religius kaum Yahudi, Robi Nachman dari Breslov, dimakamkan. Zelensky menolak permintaan izin ziarah hingga Netanyahu menyetujui transfer sistem rudal Patriot dari Israel ke Kiev. Juru bicara Netanyahu mengakui kepada Axios, sebuah sistem Patriot telah dalam tanda kutip dikembalikan ke Amerika Serikat. Kami tidak tahu apakah sistem itu dikirim ke Ukraina. Dalih juru bicara tersebut menepis hubungan antara Patriot dan izin ziarah ke Uman. Pengiriman rudal Patriot menjadi kontribusi Israel yang paling signifikan bagi Kiev sejak konflik Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. Israel telah bersikeras hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kiev karena khawatir akan pembalasan dari Moskow di Suriah atau dengan memasok senjata canggihnya kepada Iran. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, memperingatkan Israel pada bulan Juli bahwa mempersenjatai Kiev akan memiliki konsekuensi politik tertentu. Nebenzia menambahkan, senjata apapun yang dikirim ke Ukraina pada akhirnya akan dihancurkan, sama seperti aneka senjata lain yang dikirim ke NATO. Moskow telah mengurangi kehadiran militernya di Suriah setelah pemerintah Presiden Bashar al-Assad di Damaskus runtuh akibat serangan milisi Hayat Tahrir al-Sham pada bulan Desember 2024. Israel memanfaatkan pergolakan untuk menghancurkan sebagian besar infrastruktur militer Suriah dan menduduki wilayah tambahan di dataran tinggi Golan. Sementara di awal bulan ini, Rusia menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Iran. Di Kiev, tanpa basa-basi, Volodymyr Zelensky mengakui Ukraina telah menerima satu sistem pertahanan rudal Patriot dari Israel dan berharap 2 baterai datang lagi musim gugur ini. Zelensky mengklaim sistem pertahanan rudal Patriot akan melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia. Isu transfer baterai rudal Patriot ke Ukraina mencuat awal tahun ini ketika Duta Besar Israel Michael Herzog menyatakan unit
unit Patriot dari Israel telah tiba di Ukraina. Namun waktu itu Kementerian Luar Negeri Israel dengan cepat membantah pernyataan tersebut, membantah adanya transfer semacam itu. Sebuah kompleks senjata Israel sudah beroperasi di Ukraina selama sebulan, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Kami akan mendapatkan 2 sistem Patriot lagi di musim gugur. Itu saja. Saya tidak akan membahas Patriot lagi, tutup Zelensky. 2 unit sistem Patriot kemungkinan akan diperoleh Ukraina dari Jerman. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan Berlin telah mengirimkan peluncuran pertama dari 2 unit Patriot ke Kiev. Saat itu Pistorius menyatakan Ukraina membutuhkan setidaknya 5 sistem semacam itu untuk melindungi wilayah udaranya. Mengalirnya senjata-senjata canggih dari NATO ke Ukraina ini diyakini akan memicu persoalan baru yang lebih besar dan serius. Para pejabat Rusia memperingatkan langkah ini memungkinkan pertumbuhan pasar gelap internasional untuk senjata-senjata paling canggih di dunia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan senjata NATO yang dialihkan ke Ukraina dapat menimbulkan resiko keamanan global termasuk bagi Israel. Selain Patriot, Washington juga membuka kemungkinan penjualan rudal jelajah Tomahawk ke anggota NATO dan atau Uni Eropa. Selanjutnya terserah ke pembeli apakah rudal jelajah itu akan dipakai sendiri atau diberikan ke Ukraina. Jika sampai ke tangan pasukan Ukraina, maka perang Rusia-Ukraina akan memasuki babak paling mencemaskan. Serangan jarak jauh Ukraina akan dilakukan ke target-target sensitif jauh di dalam wilayah Rusia. Tetapi satu hal lagi, serangan menggunakan rudal jelajah Tomahawk itu mustahil dilakukan sendirian oleh Ukraina. Unsur-unsur militer Amerika Serikat dipastikan terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dukungan satelit intelijen Barat. Jika ini yang terjadi, perang tidak lagi hanya antara Rusia dan Ukraina, tapi sudah bergeser menjadi perang terbuka melibatkan NATO. Utusan khusus Gedung Putih untuk Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan Presiden Trump mungkin memberi lampu hijau Ukraina untuk menggelar serangan jarak jauh ke Rusia. Kellogg yang sering digambarkan di media sebagai suara pro-Kiev dalam tim Gedung Putih ditanya tentang perubahan retorika Trump belum lama ini. Trump mengatakan Ukraina dapat merebut kembali semua wilayah yang telah direbut Rusia dan bahkan mungkin melangkah lebih jauh dari itu. Komentar ini ditafsirkan banyak pihak sebagai tanda serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia akan segera terjadi. Ukraina harus mendapatkan persetujuan Washington untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia dengan senjata yang dipasok Pentagon. Izin pertama semacam itu diberikan pada November 2024 di bawah Presiden Joe Biden tak lama setelah Trump memenangkan pemilu tahun itu. Kellogg dalam wawancara di stasiun televisi Fox mengatakan keputusan akhir atas permintaan semacam itu berada di tangan Trump sebagai panglima tertinggi. Ketika ditanya apakah Trump mendukung serangan Ukraina ke Rusia, Kellogg menyebut, "Saya pikir setelah membaca apa yang dikatakannya dan membaca apa yang dikatakan Wakil Presiden JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio, jawabannya adalah ya." Wapres Amerika Serikat JD Vance baru-baru ini mengatakan kepada Fox News, Trump pasti sedang mempertimbangkan permintaan baru Ukraina untuk rudal jelajah Tomahawk. Kellogg mengatakan senjata semacam itu akan memungkinkan Ukraina untuk memperdalam jangkauannya ke wilayah Rusia. Kremlin sejauh ini tetap meremehkan potensi dampak dari pengiriman rudal Tomahawk atau senjata apapun ke Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan tidak ada senjata ajaib yang akan mengubah dinamika medan perang. Ia menambahkan pasukan Ukraina tidak akan mampu mengoperasikan Tomahawk tanpa keterlibatan langsung Amerika. Inilah titik paling rentan yang benar-benar bisa mengubah jalannya perang Ukraina menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia ketiga. Keputusan Israel mengirimkan sistem rudal Patriot ke Ukraina adalah salah satu politik keseimbangan melawan Rusia. Secara historis Israel sebenarnya banyak berhutang budi kepada Rusia atau Uni Soviet di masa perang pembebasan dari Holocaust Nazi Jerman. Jutaan orang Yahudi diselamatkan yang sebagian besar berada di wilayah Soviet pada waktu itu. Tetapi realitas politik ketika Iran menjadi musuh terbesar Israel dan Rusia memiliki kedekatan kuat dengan Iran, Israel telah memilih jalannya sendiri. Israel takut Rusia benar-benar akan membanjiri Iran dengan jet-jet tempur, rudal jarak jauh hingga bom nuklir. Jika itu yang terjadi, maka superioritas Israel yang menguasai
menguasai langit Timur Tengah benar-benar bisa goyah. Inilah mengapa Israel yang awalnya positif dan sangat terbatas membantu Ukraina kini berbalik lebih agresif. Israel ingin menekan Vladimir Putin dengan kedoknya membantu kebijakan Washington di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.